Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel Al-Muafinim, PMI Korea yang penuh dengan informasi. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membuat video tentang biaya proses bekerja di Korea. Dan saya juga akan menjelaskan tentang berkas-berkas apa saja yang diperlukan ketika ingin bekerja ke Korea. Oke, langsung saja kita membahas biaya bekerja ke Korea, yaitu untuk biaya pertama yang dibutuhkan yaitu biaya belajar. Dan untuk biaya belajar ini bisa di LPK ataupun belajar secara mandiri. Dan ketika teman-teman ingin belajar di LPK itu biayanya sekitar 3-5 juta. Dan itu tergantung LPK-nya ya teman-teman. Karena berbeda LPK itu juga biayanya berbeda. Dan yang kedua, belajar secara mandiri. Kalau belajar secara mandiri ini biaya gratis. Teman-teman bisa belajar lewat aplikasi atau lewat YouTube ataupun searching di Google. Dan selanjutnya yang nomor 2, biaya ujian FS Topik dan tes skill. Untuk biaya ujian FS Topik dan tes skill ini menjadi satu, membayarnya waktu pendaftaran ujian. Dan nanti teman-teman waktu mendaftar ujian ini sekaligus membayar biaya ujian. Dan untuk biayanya ini sekitar 500.000. Dan yang nomor 3 yaitu biaya paspor sebesar 300.000. Ini untuk biaya paspor atau rekom paspor. Dan yang keempat yaitu biaya MCU pertama atau medical check up. Jadi nanti teman-teman itu akan melakukan medical check up selama 3 kali. Di Indonesia selama 3 kali dan di Korea medical check up lagi 1 kali. Jadi untuk medical check up di Indonesia itu yang pertama itu biayanya sekitar 800.000 sampai 1 juta. Itu 1 kali medical check up. Soalnya berbeda rumah sakit itu kadang biayanya juga berbeda ya teman-teman. Kalau saya dulu itu sekitar 800.000 lebih dikit. Itu untuk medical check up pertama. Oke, biaya selanjutnya yaitu biaya membuat visa atau pengajuan visa. Ini sebesar 1.164.000 untuk biaya pembuatan visa ini. Dan yang selanjutnya yaitu biaya medical check up kedua, yaitu sama sebesar 800.000 sampai 1 juta atau 800.080 sekitar segitu. Dan yang selanjutnya yaitu MCU sebelum terbang, yaitu medical check up ketiga. Sebelum terbang nanti melakukan medical check up lagi. Kalau medical check up sebelum terbang, ini medical check up-nya lebih simpel daripada medical check up pertama dan kedua. Jadi untuk medical check up yang ketiga ini membayarnya cuma 200.000. Dan yang selanjutnya yaitu biaya tiket pesawat. Nah, untuk biaya tiket pesawat ini itu sekitar 7 juta. Tapi juga tergantung pesawatnya, nanti teman-teman memakai pesawat apa. Jadi nanti ada pesawat Garuda, ada pesawat Korean Air, jadi berbeda-beda ya. Dan yang terakhir yaitu uang saku. Nah, ini juga tidak kalah penting karena nanti teman-teman waktu bekerja di Korea bulan pertama pasti kan membawa uang saku dari rumah, soalnya belum dapat gajian dari kerja di Korea untuk bulan pertama. Nah, untuk uang saku ini saya sarankan sekitar 6 juta rupiah. Jadi untuk 6 juta rupiah itu menurut saya itu tidak terlalu ngepres dan tidak terlalu berlebihan lah. Soalnya yang namanya anak baru itu pasti kan kalau baru datang itu kan pasti butuh ini, butuh itu, butuh barang-barang untuk dibeli. Jadi lebih baiknya itu agak banyakkan untuk uang saku. Soalnya nanti kalau sisa kan juga buat kita sendiri. Nanti kalau kurang malah kita sendiri yang kerepotan. Jadi untuk jumlah keseluruhan kurang lebih yaitu sekitar 22 juta rupiah untuk proses bekerja ke Korea. Jadi kurang lebih segitu. Ini untuk proses pembayaran mandiri ya. Nah, untuk teman-teman yang tidak mempunyai biaya itu tenang. Biasanya itu kalau teman-teman lewat LPK itu ada yang namanya dana talangan dari LPK. Nanti bisa ditalangin LPK dulu dan teman-teman nanti bisa menggantinya ketika sudah bekerja di Korea. Akan tetapi kalau dana talangan pastinya itu jumlahnya pasti berbeda dengan membayar sendiri. Mungkin itu untuk
biaya bekerja di Korea kurang lebihnya segitu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman yaitu berkas-berkas yang diperlukan ketika ingin bekerja di Korea. Untuk yang pertama yaitu berkas yang diperlukan untuk mendaftar ujian. Nomor satu yaitu scan KTP, ini berupa scan ya. Yang nomor satu scan KTP, yang nomor dua scan paspor, yang nomor tiga pas foto, yang nomor empat harus mempunyai buku tabungan BNI. Untuk peraturan sekarang itu harus mempunyai buku tabungan BNI. Jadi itu berkas untuk mendaftar ujian. Nah, kalau kita sudah mendaftar ujian dan kita melakukan ujian dan lulus, terus kita akan melakukan sending data. Berkas-berkas yang diperlukan untuk sending data ini ada yang nomor satu dokumen hasil medical check up pertama, itu diperlukan untuk sending. Yang nomor dua paspor, yang nomor tiga ada surat izin orang tua, yang nomor empat ada buku tabungan yaitu tadi buku tabungan BNI, yang nomor lima sertifikat kelulusan ujian FS TOPIK. Jadi kita melaksanakan ujian FS TOPIK, nanti ketika kita lulus kita akan mendapatkan sertifikat lulus ujian FS TOPIK. Oke, yang nomor 6 yaitu KTP, yang nomor 7 yaitu pencari kerja atau AK1. Jadi itulah berkas-berkas yang diperlukan untuk sending data ke Korea. Yang selanjutnya yaitu berkas yang diperlukan saat pemberkasan setelah prelim dan pengajuan visa. Jadi ini pemberkasan dan pengajuan visa setelah prelim, yaitu sebelum teman-teman melakukan penerbangan atau berangkat ke Korea. Yang nomor satu yaitu yang dibutuhkan KK, yang nomor dua ada ijazah, terus sertifikat vaksin 1, 2, 3, yang nomor 4 ada SKCK, yang nomor 5 surat izin orang tua, terus materai 10.000, ada pas foto ukuran 3,5 x 4,5, terus yang nomor 8 hasil tes psikologi. Nah, nanti teman-teman juga akan melakukan tes psikologi untuk keperluan pemberkasan. Dan yang nomor 9 yaitu formulir pengajuan visa dan formulir visa E9. Itulah berkas-berkas yang diperlukan untuk bekerja ke Korea. Ya, teman-teman yang bingung itu gak usah bingung ya. Yang penting teman-teman yang dipersiapkan nomor satu itu KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, terus ijazah. Nah, yang penting itu dokumen itu harus lengkap, sama dari segi nama maupun tanggal lahir itu harus sama. Untuk berkas yang lain itu bisa menyusul dan menunggu pengumuman arahan dari BP2MI atau LPK masing-masing. Oke teman-teman, jadi seperti itulah biaya-biaya dan berkas-berkas yang diperlukan ketika ingin bekerja di Korea. Oke, semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman semua, terus dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe.